Hai teman baik, kembali lagi bersama saya Gracia dari komunitas teman baik di acara Sparta, semangat pulih melalui art terapi dan aktivitas seni. Setiap orang punya cita-cita dan impian, tapi apakah bisa semua kita raih dalam waktu dekat atau bahkan kita harus melalui proses yang cukup berliku untuk mencapainya? Ada yang impiannya tertunda atau bahkan mengalami kegagalan. Rasa sedih, kecewa, bahkan putus asa pun pasti dialami. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa pulih dari hal-hal tersebut. Nah, episode kali ini kita akan membahas semuanya bersama dua narasumber kita. Ada Mbak Dwika. Halo semuanya. Mbak Dwika seorang akademisi psikologi, seorang pengajar di Bali Dwipa University. Oke. Ada Mbak Dekta ya. Jadi Mbak Dekta ini apa kabar nih dulu nih? Baik. Mbak Dekta adalah seorang desainer dan manajer ya di suatu tempat ya. Silakan nanti diceritakan. Gimana nih hari ini? Kesibukannya apa saja? Mbak Dekta dulu deh jawab. Jadi sekarang ini kesibukannya masih biasa ya kerja. Jadi juga aktif mendesain untuk visionary art dan juga memanage 2 brand yang dimana tempat kerja saat ini, yaitu namanya salah satunya Seed of Creation dan juga Access Our Eyes. Tempat kerjanya di mana tuh? Nah, kalau tempat kerjanya itu kebetulan itu kerjanya bisa mobile karena memanage-nya lewat online. Jadi bisa kerja dari masing-masing tempat. Kalau masing-masing timnya itu kerja dari masing-masing tempat, seperti itu. Oh begitu. Iya. Oh berarti Mbak Dekta di tempat kerja ini sudah berapa lama? Tahun ini memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya, Oke, lumayan ya. Terus suasana kerja di tempat kerja gimana sih Mbak Dekta? Oke, kalau suasana kerja sejauh ini sih saya merasa sangat nyaman sekali. Jadi ada banyak sekali kesempatan untuk meningkatkan potensi diri atau mengembangkan skill dan kapasitas juga. Jadi tempat kerja yang sekarang ini apakah merupakan salah satu impian atau cita-cita Mbak Dekta nih? Jadi kan sebagai desainer, apa memang itu impian atau cita-cita Mbak Dekta? Atau sebenarnya ada impian yang belum terpenuhi nih? Jadi kalau sejauh ini sebenarnya situasi kerja, apa yang kesempatan yang saya dapatkan di tempat kerja saat ini merupakan sebuah titik yang sangat saya nikmati sekali ya. Jadi bersama teman-teman dan tim juga sangat bagus. Jadi timnya juga suportif satu sama lain. Suasana kondusif. Suasananya. Jadi nilai-nilai itu kebetulan juga kita memang mengusung nilai-nilai di dalam kita menjalankan bisnis ini seperti itu, pekerjaan ini. Jadi tidak hanya kerja untuk mendapatkan uang, tetapi bagaimana juga kita di dalam berinteraksi seperti itu. Berarti menjalin hubungan ini ya antar teman itu bagus ya di sana ya. Kalau dari kita kan tadi bicara tentang impian dan cita-cita ya. Ada nggak sampai sekarang nih impian yang sebenarnya dulu saya tuh pengennya gimana tapi belum tercapai, ada nggak? Kalau dilihat lagi ya perjalanannya yang dulu itu memang saya pernah sampai di titik yang sepertinya untuk meraih cita-cita itu susah sekali gitu. Jadi tepatnya itu pas tamat SMA, kita situasi finansialnya itu tidak mendukung untuk saya bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi pada waktu itu memang saya dan teman-teman kan kita di SMA biasanya punya gerombolan gitu aja, maksudnya kumpulan ceritanya punya geng ya. Atau teman yang biasa kita ajak setiap hari seperti itu. Jadi pas mau tamatnya itu semua udah membicarakan mau ke universitas mana, mau lanjut kemana. Jadi pada saat itu ketika tahu saya nggak akan bisa lanjut kuliah langsung kayak gitu, jadi sempat merasa down dan sampai tidak merasakan keterhubungan dengan diri sendiri seperti itu. Jadi sebagai contoh saat bangun pagi ingin beraktivitas, pengennya sih langsung bangun gitu kan, langsung loncat, langsung semangat. Kalau kita semangat kan nggak gitu. Tapi waktu itu tuh pengen ngelakuin apa gitu, kayak
badan ini tuh nggak kooperatif gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Mungkin Mbak Dwika atau Mbak Gracia ya. Iya. Pernah nggak udah pengen banget bangkit dari tempat tidur tapi nggak bisa. nggak ada tenaga, nggak ada Lemas semangat, banget pokoknya ya. nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Jadi sempet ngerasain kayak gitu. Berapa lama tuh Mbak Dekta Eh, ngerasain kayak gitu? kurang lebih sekitar setahunan ya awal-awal. Setahun ya. Maksudnya awal-awal kayak gitu. Heeh. Cuman karena dulu itu sosial media nggak semarak sekarang Iya, ya. Kalau sekarang kan kita mudah nih ngakses informasi, Iya, informasinya atau gampang kita cari. kita tahu apa sih yang terjadi dengan Iya. kita gampang ngakses. Kalau zaman dulu itu belum ada yang seperti itu. Paling SMS. Ya, cerita ke orang tua, cerita ke saudara itu. Gimana ya? Kalau di kita mungkin tidak seterbuka yang mungkin ada beberapa Iya, ya keluarga iya. yang terbuka, namun kalau di saya tidak begitu bisa terbuka untuk cerita seperti itu. Waktu 1 tahun itu kan lumayan ya untuk artinya tenggelam deket itu termasuk ke titik terendah dong ya jadinya ya dalam setahun itu ya. Iya, Lalu saya rasakan itu. apa yang Mbak Dekta lakukan nih untuk sampai akhirnya kan pulih seperti sekarang terus menjadi seorang desainer, manajer. Iya, jadi pada waktu itu saya masih walaupun tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah, saya tetap di dalam hati saya itu pegang cita-cita itu gitu. Bahwa suatu hari saya akan lanjut lagi ke pendidikan berikutnya. Entah apa gitu ya, belum Iya. kebayang, tapi yang penting kan gitu ya, anak tamatan SMA itu Iya. belum benar-benar tahu sebenarnya apa yang diinginkan. Yang penting lanjut aja pendidikan, itu aja sih yang dulu gitu. Jadi waktu itu sih banyak memang saya kalau pas lagi kondisi mental merasa down banget itu ngambil dah kertas sama pena kayak gitu coret gitu. Terus juga saya punya satu buku diary yang saya tulis semua situasi Jangan perasaan dulu deh. saya. Jadi bicara pada diri sendiri itu ditulis, terus bicara pada Tuhan kayak gitu. Jadi ingat film Surat Kecil untuk Tuhan ya. Jadi nulis ya. Jadi iya nulis seperti itu. Jadi kalau sekarang nih saya lihat dan baca lagi ya tulisan itu, saya senyum-senyum sendiri gitu. Jadi itu semua masih tersimpan Mbak Masih Dekta? ada di Masih rumah ada ya? bukunya Wow. itu. Saya cuman bingung nih Mbak Dekta itu ngambil pensil, ngambil kertas itu ada, maksudnya ada referensi nggak? Oh, kamu gini aja nih caranya untuk pemulihan, apa itu otomatis ya ada coret-coret kayak gitu? Gimana Sebenarnya tuh? pernah nggak sih kita merasakan kayak ada bebanan mental yang kita nggak tahu gitu, emosional yang kita nggak tahu, terus kita pengen aja Coret-coret ngeluarin gitu. coret-coret kayak gitu. Iya. Jadi itu waktu itu ya terpikir seperti itu langsung aja gitu. Dan itu langsung lega ketika selesai coret-coret Iya, itu karena- langsung lega. Iya, karena kalau misalkan pena dan kertas itu saat mencoret itu kan ada tekanan Iya, tuh. Jadi kita kayak ngeluarin, mencurahkan, melepaskan. Jadi ketika ini tuh emang ada tekanan yang bener-bener ini. jadi Jadi rilis rilis ya. ya, rilis emosional, rilis kayak gitu. Oke, jadi selain coret-coret apa ada lagi yang Mbak Dekta lakukan nih untuk Nah, pemulihan? iya, sempet beberapa kali itu setelah aksi coret-coret itu Iya. ya, makanya Coret-coret. erupsi ya, Iya. erupsi. Jadi setelah itu kan sudah mulai rilis, sudah mulai merasa tenang Iya. seperti itu. Akhirnya kemudian sudah medeg-degan ya Iya. istilahnya. Kemudian dilihat lagi, Heeh. terus kayak ada touching gitu untuk ini bisa kok dijadiin something yang nice gitu, dijadiin sesuatu yang indah. Jadi saya mulai menjalin itu garis-garis itu, tambahin beberapa ornamen, terus jadilah sesuatu yang indah gitu. Akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Dan sering sekali saya menatap hasil akhir dari itu, kemudian dan berusaha memikirkan apa sebenarnya makna dari gambar ini, gambar akhir seperti itu. Bagus ya, Seperti jadi itu. benar-benar pulih dari diri sendiri tuh Mbak Dwika, betul ya?
Iya. Oke, Jadi jadi- salah satunya sih itu ya caranya, Mm-mm, tapi memang seperti yang saya sebutkan tadi, saya juga nulis jurnal, kemudian juga mendekatkan diri pada Sang Iya, Pencipta. pencipta. Terus waktu itu saya ingat saya punya radio kecil ya. Jadi setiap pagi pukul 5 saya sudah cari channel yang isi ada meditasi seperti Oh, itu. ada ya, saya malah baru tahu tuh di radio tuh jam 5 pagi sudah. Iya, Oh, jam 5 pagi itu kan suasananya pas hening. Jadi saya dari situ sudah mulai suka dengan meditasi juga gitu. Luar biasa oh, jadi di sekali. dalam satu Jadi tahun kombinasi itu, itu. kombinasinya banyak banget ya yang sudah dilakukan Mbak Dekta dan berhasil pulih kan begitu Iya, dalam satu jadi tahun itu. jadi setelah Hmm. kan sempet nih merasakan titik terendah yang nggak semangat ngapa-ngapain, akhirnya punya keyakinan Iya. saya tidak boleh diam gitu. Hmm. Jadi dalam situasi ini saya nggak boleh diam, karena kalau diam itu energinya kan stuck, Betul. terhenti, dan itu berbahaya sebenarnya kalau kita stuck. Jadi saya harus tetap aktif, saya harus tetap bergerak, Iya. saya akan mengisi hari-hari ini dengan melakukan apapun yang saya bisa. Jadi segala macam aktivitas, kegiatan, kerjaan, apapun itu saya nggak pandang-pandang gitu. Yang Jadi penting ambil aja, yang ambil penting aja. melakukan aktivitas Ya, gitu. jadi tetap biar gini energinya ngalir kayak gitu. Biar kita nggak sibuk, biar kita sibuk dan nggak, kalau kita Nggak diem terlalu terfokus jadinya ya. kalau diem itu kan lagi kebayang-kebayang, Iya, iya. ingat meratapi Iya, nasib, meratapi apa gitu. Tapi kalau kita aktif, kita sibuk dengan kegiatan, terus kita juga bisa berinteraksi dengan orang, Iya. ketemu dengan orang, mengambil inspirasi dari mereka, Betul. seperti itu. Bagus Kurang banget lebih. nih ya. Inspiratif banget nih Mbak Dekta. Berarti selama setahun Kurang lebih ya, Kurang lebih setahun. Tahun. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti Mbak Dekta nih ya, Mbak Dwika. betul sekali. Jadi kekecewaan, kegagalan itu kadang ada yang sampai terpuruk banget dan bahkan dalam waktu mungkin lebih, dia perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa pulih. Dan kadang juga nggak tahu bagaimana sih cara memulihkan dirinya kan begitu. Iya. Kalau itu terjadi nih, apa sih yang harus kita lakukan Mbak Dwika? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau misalnya kita bisa lihat dari fase perkembangan manusia gitu ya, memang ada beberapa situasi atau kondisi yang membuat kita berada pada titik terendah. Apapun itu, baik itu mungkin tadi masalah finansial, di Mbak Dekta, mungkin juga ada masalah hubungan, atau masalah pelajaran mungkin, atau Termasuk apapun. kehilangan juga ya. Kehilangan, jadi ada merasa kehilangan atau frustasi karena belum mendapatkan sesuatu yang dia ingin gitu. Jadi memang fase-fase dalam hidup itu ya gitu, kadang pada fase tertitik terendah sekali. Nah, ketika misalnya orang-orang mengalami fase-fase titik terendah, tidak jarang memang mereka merasa frustasi, mereka merasa kehilangan yang sangat berlebihan, mereka merasa ada emotional burden di situ, ada rasa sedih, kekecewaan, marah juga. Kalau Kak Dekta sendiri pernah ya merasakan seperti itu, kayak ingin menyalahkan gitu. Sempet juga mungkin kayak terpikir, kayaknya saya menjalani hidup yang tidak saya inginkan gitu. Ini bukan hidup yang saya inginkan. Saya merasakan bahwa sebenarnya ada kok hidup yang lebih indah yang sebenarnya saya bisa jalani kayak gitu. Nah di situ kita bisa lihat ada mind shift di situ, sudah ada pergeseran sudut pandang. Nah kalau misalnya orang pada titik terendah nih, masih dalam titik terendah dan dia masih di titik itu, kadang itu untuk beberapa orang sangat sulit untuk maju gitu, maksudnya untuk keluar dari titik tersebut. Ada beberapa orang yang memilih untuk berkontemplasi dulu dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Betul. Misalnya entah dia menangis dulu gitu, kan wajar saja, entah dia misalnya marah-marah dulu. Nah mau sampai kapan gitu. Nah itu fasenya memang berbeda-beda dari satu orang ke orang lainnya, dan mekanisme coping yang dilakukan tuh juga beda-beda. Ada orang yang seperti yang tadi saya jelaskan, dia memperbaiki emosinya dulu gitu. Jadi gimana caranya dia bisa meregulasi emosinya dari yang marah-marah, dari sedih-sedih gitu, gimana caranya dia membalancekan. Entah misalnya dia melakukan tadi seperti journaling, menggambar, cara coret. Nah itu kan adalah suatu metode yang dia lakukan untuk merilis emosional stresnya gitu, emosional distressnya. Nah ada beberapa orang yang dia menggunakan problem focus coping. Jadi apa masalahnya, dia selesaikan masalah itu gitu. Jadi misalnya tadi
let's say kasusnya adalah tidak bisa untuk bersekolah. Iya. Ada nggak alternatif lain? Misalnya dengan mencari beasiswa atau dengan alternatif lain, misalnya ada saudara yang dipinjami uang Iya, atau untuk seperti bisa apa. lanjut Jadi ya. lebih fokus ke problemnya gitu. Tapi pada situasi ketika memang kita tidak bisa merubah situasi tersebut, ya otomatis cara yang mana nih yang Iya. lebih tepat kayak gitu. Nah, di fase Mbak Deta mungkin ada tahapan di mana Mbak Deta sudah melakukan emotional focus coping yang seperti tadi. Dan juga di sana ketika misalnya sudah merasa nyaman, saat itu lah Mbak Deta ada pemikiran yang atau kesadaran, awareness gitu bahwa oh aku nggak bisa nih diam-diam gini aja, aku bisa menghidupi kehidupan yang lebih baik yang aku inginkan gitu. Jadi kalau misalnya padam satu mimpi, kan kita bisa membuat mimpi-mimpi Iya, baru. mimpi baru. Kita bisa membuat hidup kita lebih bermakna seperti apa yang benar-benar kita inginkan. Dan memang itu memang kita ada proses juga, ada proses menggali ke sana, ke sini. Kita menemukan lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya tadi Kak Dekta ada dari coretan-coretan yang seperti tidak beraturan, terus Kak Dekta bisa melihat bisa merangkai kembali iya, dia bisa sendiri. merangkai sendiri, melihat sesuatu hal itu adalah seni, Iya. sebuah hal yang cantik, sesuatu hal yang bisa dilihat, enak dipandang kayak gitu. Jadi Jadi dari sudut pandang yang berbeda bisa melihat seperti itu ya. betul. Nah itu memang journey-nya orang tuh berbeda-beda, Bu Gracia dan juga Mbak Deta. Jadi memang setiap orang saya rasa wajar aja sih ketika kita merasa ada di titik terendah. Tapi ini saya mau tanya, faktor apa sih yang paling berkaitan dengan istilahnya awareness seseorang nih ketika menghadapi bangkit itu loh Mbak, untuk pulih itu apa sih faktor yang paling terpenting ya, yang berpengaruh sampai seperti kayak Mbak Dekta dia perlu waktu setahun. Kalau orang lain ada yang bisa lebih pendek, ada yang bisa lebih lama, itu apa sih? yang Ada, harus- betul. Ada sumber internal sama sumber eksternal. Kalau misalnya internal berarti dia dalam dirinya sendiri. Jadi dia berusaha untuk misalnya tadi dengan metode-metode journaling gitu. Dia berusaha meluapkan apa yang dia rasa, apa yang dia pikirkan. Nah, di situ mungkin dia ada titik temu yang membuat dia aware gitu. Jadi ada self talk misalnya juga Iya, bisa. iya, self-talk. Jadi dari inner self-nya dia, dari refleksinya dia. Iya, iya. Nah, ini juga inner ini juga bisa dipengaruhi oleh sekitar kita, eksternal faktor kita. Misalnya ada orang tua kita, ada teman kita, pasangan kita, orang-orang sekitar yang secara tidak langsung mungkin bisa memberikan support sehingga menyadarkan kita secara tidak langsung. Masa lo mau gitu-gitu aja? Nggak apa-apa. Memang lo nggak bisa mencapai suatu mimpi tertentu, tapi bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu lo bisa melakukan banyak hal. Nah, itu kan bisa juga dari diingatkan oleh orang-orang sekitar. Nah, kalau misalnya sekarang ini menurut saya banyak sekali resource-nya seperti yang Mbak Deta bilang ya, melalui sosial media Iya, kita iya, bisa betul. lihat orang-orang yang pernah mengalami kondisi seperti kita dan kita Iya, bisa termotivasi, mendapatkan inspirasi dari orang lain, kayak memacu orang lain bisa, kenapa Iya, kita nggak bisa? kenapa Jadi kita kayak ada nggak? role model gitu Iya, juga. iya. Lebih mudah ya menemukan role Betul, model sekarang ya di betul. zaman sekarang ini ya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan Mbak Dekta ini itu termasuk ke ini ya, aktivitas seni ya? Betul sekali. Aktivitas seni ya kita bisa lihat dari Mbak Deta yang udah menjalaninya loh. Iya, Dan mungkin luar ada biasa. plus meditasi yang Mbak Deta lakukan dan itu memang secara sudah Kombinasinya bagus ya. Bagus banget tuh Iya. kombinasinya Mbak. Iya. Ntar kita kan ada sesi nih dipandu sama Mbak Dekta nih ya, yang sudah berhasil pulih, betul nggak Mbak? Kita Iya. kan mengajarkan ke teman baik, berbagi ke Iya. teman baik ya. Siapa tahu nanti mereka bisa mencontoh nih dari apa yang dialami Mbak Dekta sampai pulih, aktivitas seni apa saja yang bisa mereka lakukan begitu. Terus sekarang nih apa untuk di titik sekarang, tadi kan kita kan flashback ya. Iya. Kalau untuk sekarang nih apa sih rencana ke depannya Mbak Dekta sendiri nih? Iya. Jadi dari tadi ceritanya down dan bangkit gitu ya, akhirnya kan di tahun keempat itu ternyata ada kesempatan beasiswa gitu. Wow. Luar biasa sekali. Jadi nggak sengaja nih pas waktu itu di rumah dengerin radio. Ini pun caranya unik banget lewat radio gitu. Jadi lewat radio terus akhirnya saya menghubungi dan ikut daftar dan lolos. Akhirnya itu dapat kesempatan beasiswa program profesional komunikasi desain visual dan leadership selama 1 tahun gitu. Tempatnya Di Ubud, namanya Campuhan College. Wih. Ya. Ya, jadi di situ saya merasakan
waktu dulu itu kan pengen banget ngelanjutin pendidikan gitu, entah apa itu nggak terpikir iya. gitu. Oke, ini adalah kesempatan yang saya nantikan gitu. Jadi saya selama setahun itu benar-benar fokus, benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk belajar dan menambahkan skill yang seperti itu yang benar-benar kedepannya bisa dipakai. Jadi apa yang saya pelajari selama 1 tahun itu benar-benar saya gunakan di tempat kerja kayak gitu. Dan setelah beberapa kali kan sempat pindah-pindah juga nih pekerjaan, tetapi di masing-masing tempat kerja selalu ada hal-hal unik yang saya pelajari yang membangun kapasitas di dalam diri seperti itu, yang sampai akhirnya saya sampai di pekerjaan yang sekarang gitu. Dan tadi kan pertanyaannya apa nih ke depannya gitu kan. Yang pengen di apa ya istilahnya ya, ada nggak project mungkin dari Mbak Dektanya sendiri yang ingin dilakukan untuk kedepannya? Jadi sebenarnya kalau saya melihat ke dalam diri saya, dari pengalaman saya, apa yang saya alami ketika berada di titik terendah, sebenarnya tergugah juga ya di dalam hati saya untuk juga bisa berbagi, juga membantu, menolong, membantu orang-orang seperti itu. Tapi mungkin masih saya coba untuk gali kembali seperti apa sih caranya gitu. Oh gitu ya. Tapi sudah ada terbayang nggak kira-kira seperti apa nantinya? Belum ada. Yang akan dilakukan untuk berbagi itu. Oke, kalau sejauh ini sih sebenarnya saya juga sedang aktif belajar di BK ya. Jadi di situ juga. Apa tuh Mbak BK kalau boleh tahu nih? Ayo. Jadi BK itu ketika kembali lagi nih flashback ya. Ketika saya dapat program profesional 1 tahun itu, disitulah juga akhirnya kan ke Ubud nih. Jadi di situ saya kenal dengan yang namanya Brahma Kumaris Meditation Center. Jadi ada sebuah tempat yang bernama seperti itu. Akhirnya karena di sekolah, di college itu lumayan banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Jadi laju kecepatan pikiran itu agak cepat gitu. Jadi saya merasa kayaknya saya perlu ingin damai kayak gitu. Jadi akhirnya juga memutuskan untuk pergi ke meditation center. Jadi di situ saya belajar untuk meditasinya di sana. Di sana. Tapi kan di awal sudah jadi lebih memperdalam begitu jadi di Brahma Kumaris itu. Iya, jadi awalnya dulu kan sempat denger aja di radio atau suka-suka sendiri gitu. Jadi sekarang belajarnya tuh lebih mendalam lagi, lebih intens. Jadi di situ lebih mengenal keistimewaan diri. Seperti itu. Dan juga bagaimana sih keterhubungan kita dengan Tuhan, kan matching sebenarnya ya dari perjalanan. Jadi saya merasa mendapatkan apa yang selama ini saya cari, seperti itu. Oh gitu ya, wah keren banget ya bisa berbagi, ada keinginan untuk berbagi juga ya dari pengalaman pribadi itu kan bagus banget nih. Kalau ini Mbak Dwika, apa nih namanya untuk teman-teman baik nih yang kedepannya mereka punya impian atau cita-cita nih, apa sih yang sebaiknya mereka lakukan nih? Iya, untuk teman baik yang di rumah, kalau misalnya kalian punya mimpi tertentu dan itu memang kalian perlu berdamai dengan waktu, itu sebenarnya masalahnya waktu saja, entah itu didapatkannya saat ini atau diraihnya saat ini atau nanti. Intinya adalah jangan berhenti, teruslah melangkah, memperbaiki diri. Kalau misalnya punya mimpi untuk sekolah misalnya, tetaplah cari tahu apa sih kualifikasi yang diinginkan misalnya, lalu juga hal apa yang ingin ditingkatkan. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang membatasi, nggak apa-apa, ada solusi lain, pasti selalu ada jalan. Selalu ada jalan ya teman baik, selalu ada jalan ya. Jangan berhenti di satu titik ya. Kalau dari Mbak Dekta nih, apa nih Mbak dari pengalamannya dari pengalaman sampai bisa pulih sendiri, bisa nggak dibagi ke teman baik? Iya, jadi kalau dari saya itu saya merenungkan dan juga ingin berbagi ya apa yang saya renungkan itu, yaitu bahwa dalam segala macam situasi, seterpuruk apapun atau seburuk apapun situasi itu nampaknya, itu pasti ada sesuatu yang indah atau makna di balik itu atau manfaat di balik itu. Jadi kita harus terus memiliki semangat dan antusiasme untuk terus menjalani hidup ini.
seperti yang Mbak Dwika tadi sampaikan, itu hanya masalah waktu ya, Masalah indah pada waktunya. Wah iya, indah pada waktunya gitu ya. Tapi tentu saja ya kita harus bergerak gitu. Betul. Ya, kita nggak Setuju. boleh hanya Nggak diam boleh dan juga nunggu. hanya nunggu waktu ya. Betul, setuju Kan sekali. kadang ada yang gitu, ya udahlah biar waktu yang menjawab, tapi dia nggak ada semangat Iya. untuk maju kan. Iya. Gitu. Nah, setelah ini kita kan akan dipandu nih sama Mbak Dekta. Apa nih yang akan di share nih untuk aktivitas seni Oke. yang bisa kita lakukan sebentar lagi. Kalau aktivitas seninya mungkin nanti kita akan coba ya untuk praktek. Ya. Bersama-sama ya kita nanti praktek. Siapa tahu nanti itu juga bisa menginspirasi teman-teman kita Betul. seperti itu, dan memotivasi diri kita sendiri juga, atau Iya. mengingatkan diri, oh ketika ada situasi lagi, why not gitu loh, Iya, dicoba betul. hal Iya kan ini. kadang tiap hari kita nggak tahu ya, up and down lah pokoknya. Itu tetap harus pinter-pinternya kita ya Iya. untuk istilahnya ya mencari biar kembali lagi bisa damai. Iya. Seperti itu kan. Jadi siapa tahu nih dengan apa yang dibagi Mbak Dekta nih bisa diterapin nih. Iya, Betul nggak? iya. Karena kan hidup ini seperti game ini. Jadi level 1 kalau udah selesai, nanti jangan harap itu sudah Iya, berhenti iya, di level 1. Sama dengan kita ke kelas 1 nih, ujian kelas 1. Iya. Next ada loh ujian kelas 2 untuk naik kelas. Betul. Jadi akan selalu ada situasi ujian yang kita harus hadapi, dan di situ pun kalau kita merasakan titik-titik yang seperti tadi, mungkin kita bisa praktekkan kembali. Oke, bagus banget ya. Aduh, Bagus. senang banget saya sharing hari ini ya. Saya juga senang banget dapat pengalamannya langsung kan, Betul. sharing. Keren banget nih. Jadi nggak sabar sebentar lagi kita mau dipandu sama Mbak Dekta. Oke, teman baik. Tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Dekta, dengan Mbak Dwika ya. Setiap orang itu punya proses berjuang untuk bangkit dari titik terendahnya ya. Oke, betul yang dibilang tadi, memang semua masalah waktu, tapi tetaplah untuk terus menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kalian. Oke, jangan lupa saksikan Sparta setiap hari Rabu jam 6 sore, dan apa nih topik yang ingin kalian angkat, silakan langsung DM ke @berteman_baik. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Hai teman baik, kembali lagi nih di prakteknya untuk episode 7 ya bersama Mbak Dekta. Hari ini kita akan ngapain aja nih Mbak? Apa aja yang mau kita lakuin nih? Ya, jadi sekarang kita akan untuk praktek art terapinya. Jadi nanti akan ada panduan Ya. dan ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah kertas, atau kalau punya buku diary di rumah itu pun bisa dipakai. Oke. Kemudian ballpoint atau pensil, spidol ataupun crayon, atau kalau mau watercolor juga nggak apa-apa. Jadi bebas, free ya, feel free pada Iya. ini ya. Oke. Nah, lalu sekarang bisa nggak Mbak Dekta nih yang mandu kita nih? Jadi sesuai dengan versinya Mbak Dekta nih, selama sampai akhirnya pulih kan, sudah mencoba dan berhasil. Jadi kita pengen bagi ke teman baik kayak gimana sih langkah-langkahnya. Kadang mereka bingung loh, saya harus ngapain dulu. Nah, jadi lebih baik dipandu aja nih. Oke? Kalau waktu itu sih itu langsung aja ya. Jadi nggak ada Iya. panduan atau Oke, memandu nggak diri. apa-apa. Jadi sekarang kita duduk dengan santai dulu. Oke. Santai. Duduk santai. Lepaskan semua ketegangan. Jadi biarkan nafas mengalir dengan alami. Kalau sudah merasakan santai dan tenang, sekarang coba kalau misalkan merasa nyaman, mata ditutup, boleh menutup mata. Tapi tidak. Kemudian sekarang hadirkan kembali perasaan tidak nyaman yang pernah dialami. Mungkin masih ada jejak-jejak kesedihan, perasaan marah, atau kecewa yang kadang-kadang muncul dan datang mengganggu. Coba hadirkan itu kembali.
itu nyata. Bayangkan suasana saat itu. Siapa saja yang ada di sana. Sekarang boleh buka mata perlahan dan silakan ambil pena atau buku atau spidol yang sudah siap. Kemudian sambil juga merangkul perasaan yang tadi muncul, sekarang silakan gerakkan tangan sebebas-bebasnya. Jangan berpikir dia akan membentuk apa, gerakkan saja sebebas-bebasnya. Lepaskan semua perasaan yang muncul. Perasaan tidak nyaman, marah, kecewa. Gerakkan saja. Biarkan diri sekarang lepas. Lepaskan semua beban emosi yang ada. Lepaskan. Jadilah bebas. Jika sudah merasa semakin ringan dan tenang, jadi boleh gerakannya dibuat semakin pelan dan perlahan dan sampai pada satu titik henti. Sekarang kita lihat apa yang sudah tercipta di depan kita. Benang kusut. Jadi mungkin bisa ya kita lihat ya. Jadi emosi, rilis Emosi saya ternyata. inilah wujud-wujud emosi ya bukan. Jadi ini rilis ya. Jadi ini untuk kalau dulu saya lebih parah lagi ya. Jadi benar-benar yang ini sekarang kan ini sudah lebih merasakan lebih ringan. Jadi tekanannya itu pun lebih sedikit. Dulu tekanannya itu sampai seperti ini. Belum banget ya. Sampai itu kalau bahasa Balinya cedek ya. Oh iya, sampai cedek. Benar-benar sampai seperti ini. Iya. Tapi karena sekarang sudah gini, sudah mulai lebih ringan, jadi tekanannya juga ringan. Nah sekarang kita bisa lihat nih. Coba bayangkan. Setelah dilihat, diamati kembali, bayangkan bagaimana kita bisa membuat ini menjadi sesuatu indah, sesuatu yang indah. Bisa ditambahkan elemen-elemen yang misalkan bunga, daun, atau membentuk sebuah karya seni yang indah. Jadi sekarang kita masuk ke sesi kedua untuk menambahkan. Jadi feel free juga, jadi tidak ada peraturan khusus, bisa pakai warna-warni seperti itu. Lebih berwarna. Iya. Ya, oke nanti bisa dilanjutkan kembali ya. Tapi nampaknya sudah nampak ini. Iya. Wah, Warna kita keindahan. sama-sama gambar bunga ya. Mungkin ditunjukkan. Jadi dia kayak mozaik itu. Iya. Wow. Oke. Saya baru tahu nih biasanya kalau kita apa namanya Itu lagi kan ada indah. masalah cuman coret-coret aja. Mm-hmm. Setelah itu didiemin atau nggak kertasnya dibejek. Sekarang ternyata bisa kita rangkai lagi menjadi indah ya. Dan ini kan maknanya itu bahwa seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa di dalam setiap kerumitan hidup itu pasti sebenarnya dia memiliki suatu keindahan yang tersembunyi. Baik kita sudah temukan atau mungkin kita perlu gali kembali. Kembali ya. Dan kita juga mungkin kita
kita akan akhiri ya. Sudah bisa ya? Bisa. Akhiri sesi art terapi kita kali ini Bersama Mbak Dekta. Makasih banyak loh sudah berbagi untuk teman baik semua. Semoga apa yang dibagikan Mbak Dekta bisa nanti kalian contoh atau terapkan ya. Ada lagi kah yang mau disampaikan dari Mbak Dekta sendiri untuk bangkit dari titik terendah dengan aktivitas seni? Ya, jadi untuk mengakhiri art terapi kali ini saya hanya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk teman-teman yang membersamai perjalanan, siapapun yang pernah hadir dan muncul ya di dalam perjalanan atau di dalam situasi, tentunya itu mereka diizinkan untuk membantu kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih kepada semesta, terima kasih kepada Sang Pencipta. Dan terima kasih juga ini Mbak Dwika dan Mbak Gracia sudah diberikan kesempatan untuk berbagi hari ini. Kita senang banget ya. Banget, damai banget rasanya. Lihat Mbak Dekta nih, damai banget ya. Jadi kita di sini nih belajar untuk mengapresiasi diri sendiri juga. Ya, kemudian juga lagi satu kita justru harus istilahnya mengucapkan terima kasih ya atas masalah-masalah ataupun orang-orang yang membuat permasalahan di hidup kita, betul begitu. Oke teman baik, sampai jumpa minggu depan tentunya di episode Sparta yang lebih keren. Bye bye.